Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak lan ibu, para sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kelolaan panjenengan dados saksi benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waalaikumsalam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para bapak lan ibu, semoga kita lajengaken anggenipun ngaos wonten ing dalu menika kitab Shahih At-Targhib At-Tarhib, kitab ilmu, hadis yang ke-135. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhharul Islamu hatta takhtalifat tujjaru fil bahri." Agama Islam akan menang sehingga para pedagang hilir mudik di lautan. Wa hatta takhudal khailu fi sabilillah. Dan sehingga kuda-kuda terjun di jalan Allah. Summa kemudian yadhharu qaumun yaqra'unal Qur'ana. Muncul suatu kaum yang membaca Al-Qur'an. Yaquluna, mereka berkata, man aqra'u minna, siapa yang lebih pandai membaca Al-Quran daripada kami? Man a'lamu minna, siapa
yang lebih berilmu daripada kami. Man afqahu minna, siapa yang lebih faqih, lebih mendalam pemahamannya, lebih mengerti daripada kami. Tsumma qala li ashabihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, hal fi ulaika min khairin, apakah ada kebaikan pada mereka? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi menjawab, ulaika minkum min hadhil ummati, mereka dari kalangan kalian, dari umat ini, wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka adalah kayu bakar api neraka. Hadis ini riwayat At-Tabrani, riwayat Al-Bazzar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat maksud dari hadis ini. Secara umum, hadis ini menggambarkan dua keadaan yang besar. Yang pertama, masa kejayaan Islam. Terus Islam bakal tersebar luas. Islam akan tersebar luas sampai-sampai ya Islam sampai di tanah Jawa ini. Kemudian para pedagang muslim akan bepergian jauh sampai ke lautan-lautan. Bahkan menurut sejarah yang menjelajah dunia di antaranya adalah Imam Batuta. Ini adalah penjelajah muslim pertama. Ya, bahkan yang menemukan pertama kali sebelum Christophorus Columbus, ya, yang menemukan pertama kali benua Amerika adalah Imam Batuta. Ya, Imam Batuta. Ya. Kemudian kuda-kuda ikut berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kemajuan dakwah dan kekuatan umat. Nah, itu jamaah. Ini yang pertama. Kemudian menggambarkan keadaan kedua yang besar, akan munculnya generasi yang rusak. Padahal mereka ahli Quran, hafal Quran. Dan sekarang lagi viral, ya, gus-gusan ya, lagi viral kan ya. Insya Allah ucapannya kurang sopan, kasar ya, kemudian mengarah kepada hal-hal yang tabu ya. Ngono kok ya wakes yang peminatnya. Insyaallah ya. Kayak tarifnya tuh mahal itu ya. Sekali ngundang tuh berapa itu kan. Sedih kita ya. Mereka juga ya keturunan kiai dan sebagainya. Sampai-sampai Gus Kausar itu kan ngomong, "Lah Gus koyo ngono gak kena dinasihati dipotas wae," katanya. Kan ngomong gitu ya beliau. Jejak rekamnya ada itu kan. Mungkin gregetan juga mereka. Nah, ini menyedihkan sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama diutus para jamaah. Beliau mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu jamaah yang berbahagia. Islam itu sangat menjunjung tinggi akhlak. Bahkan ketika Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, kata Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa marang Gusti Allah lan husnul khuluq, berakhlak yang luhur, berakhlak yang mulia. Jamaah yang berbahagia, muncul kelompok ini seperti Khawarij di zaman sahabat yang memerangi sahabat, memerangi Ali, bahkan membunuh Ali, memerangi Utsman. Itu kelompok muslim itu ya. Yang mereka itu hafal Quran, ahli fikih, tapi kata Nabi bacaan Qurannya tidak melewati tenggorokan ya, tidak sampai melewati tenggorokan.
Ya, ahli Quran tapi tidak sampai ya memahami dan mengamalkan. Ini yang terjadi jamaah Khawarij. Ya, orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Naudzubillah min dzalik. Mereka tuh pinter-pinter. Ya. Sehingga kelompok ini bukan mencari ridhonya Allah. Kelompok ini berlomba-lomba dalam kesombongan dan keangkuhan. Lantas Nabi bertanya kepada sahabat, hal fi ulaika min khairin? Apakah pada mereka terdapat kebaikan? Qalu, kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini menunjukkan adab para sahabat. Mereka sangat ya tawadhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul, ulaika minkum min hadhil ummah wa ulaika hum waqudun nar. Tidak ada sama sekali kebaikan pada mereka, bahkan mereka menjadi bahan bakar neraka. Nauzubillah. Sehingga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini ya menunjukkan kepada orang yang belajar ilmu bukan karena Allah. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar agama bukan karena Allah. Ternyata ilmunya justru ya mengantarkan dia menjadi penghuni neraka. Sehingga hadis ini juga menunjukkan, kata beliau, ya tentang orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan popularitas, sehingga ilmunya menjadikan dia jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, sehingga ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin ujub, ya, dan sejenisnya. Dan juga ada pelajaran, kata beliau, Al-Quran itu ya jangan hanya di lisan, tapi Al-Quran hendaknya dibaca, ditadaburi, dipahami, ngerembes wonten ing dalam ati, kemudian diamalkan. Nah, jadi Quran itu adalah sesuatu yang bisa merubah hati seseorang, merubah akhlak karakter seseorang. Itu Al-Quran, karena Quran sumber ilmu, sumber wahyu, sumber pedoman. Ya, aneh orang baca Quran tapi kok kelakuannya berbeda dengan Al-Quran, itu kan aneh kan, ya. Inilah karakter ulama su, ulama ingkang Allah, ulama su, ulama yang buruk yang Nabi peringatkan dalam hadis ini. Nah, itu mereka kagum dengan kehebatannya sendiri, mereka takabur terhadap orang lain, tidak mau menerima nasihat, nah, sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Maka cocok dengan hadis yang kemarin, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Yang paling aku takutkan atas umatku orang munafik yang pandai berbicara. Ini. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran berikutnya, ilmu tanpa keikhlasan itu hakikatnya adalah bencana dan musibah. Bencana dan musibah. Ternyata hafalan Quran, ilmu agama yang dipelajari bisa menjadi penyebab masuk neraka. Kalau ketika menghafal, ketika menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran penting lagi dari hadis ini, tidak boleh takabur dengan ilmu, menganggap diri yang paling hebat, yang paling alim. Maka orang yang ya mendapati dirinya seperti ini, tanda-tanda akan binasa. Pelajaran berikutnya, ingat, Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kita yang akan membela kita, bisa menjadi hujjah bagi kita yang akan menuntut kita. Sehingga kata Rasul, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran
bisa menjadi penolongmu, pembelamu, dan Quran juga bisa menjadi yang mendakwah dan menuntut kamu. Ya Allah, dia membaca saya, tapi ketika saya mengharamkan sesuatu, dia malah menghalalkan. Ketika saya menghalalkan, dia malah mengharamkan. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Maka muncul sekarang ulama-ulama su, ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, ilmu syar'i, ilmu agama harus disertai akhlak. Harus disertai dengan akhlak. Ilmu tanpa tawadhu tidak bermanfaat, bahkan membawa kerusakan. Dan juga di sini sebagai ya mukjizat Nabi. Nabi itu memiliki mukjizat mengetahui beberapa peristiwa-peristiwa besar di masa depan. Jadi Nabi sudah mengingatkan akan muncul generasi yang tampak baik secara syariat tetapi batinnya rusak. Mereka hafal Quran, ahli fikih, ahli bahasa Arab, tapi tujuannya dunia. Dan juga ini peringatan keras agar ketika menuntut ilmu harus ikhlas, harus jujur dalam mencari ilmu, dan tidak boleh membandingkan diri dalam rangka kesombongan, dan juga tidak boleh ujub. Dan ini penyakit yang sering menimpa penuntut ilmu. Nah, hadis berikutnya, bainama Musa yamshi fi mala'in min Bani Israil, yang sudah kita sampaikan kemarin, mirip hadisnya. Kita lanjutkan dulu. Sama. Langsung kita masuk bab baru, yaitu tentang ancaman berdebat. Ya, ancaman berdebat, mirok bahasa Arabnya, ancaman adu argumen, jidal, ancaman berselisih, mukhosomah, ancaman saling berhujah, al-muhajajah, saling menundukkan dan saling mengalahkan di dalam agama, serta anjuran untuk meninggalkannya, meninggalkan debat kusir, meninggalkan berselisih, ya, bagi yang berada di pihak yang benar maupun yang salah. Mari kita lihat hadisnya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarokal miro'a wa huwa mubtilun bunyalahu baitun fi robabil jannati. Barang siapa meninggalkan debat dalam agama, mirok bahasa Arabnya mirok, sementara dia di pihak yang salah, maka dibangunkan untuknya rumah di sekitar surga, ya. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunyalahu fi wasatiha. Barang siapa meninggalkan berdebat sementara dia di pihak yang benar, maka dibangunkan untuknya rumah di tengah-tengah surga. Wa man hassana khuluqahu bunyalahu fi a'laha. Masya Allah. Dan barang siapa membaguskan akhlaknya, ingat kalimat hassana, membaguskan, ini menunjukkan akhlak bisa dibentuk, bisa dilatih, bisa dibiasakan. Jadi nggak ada alasan, Mbak Yu jenengan kok temperamental, emosian. Wis ngene iki gawan bayi aku. Mulai lahir yang ngene iki. Oh, nggak boleh, sebab Nabi mengatakan hasana, membaguskan. Berarti apa? Bisa dilatih. Bisa dijadikan sebuah kebiasaan, dan tentu perlu perjuangan. Nggak semudah membalik telapak tangan. Ini perlu proses. Sebagaimana kita nyuwun sewu, mungkin di antara mas-mas ini, di antara bapak-bapak ini, ketika masih bujang dulu, mungkin masih umur-umur SMP, SMA, mungkin rotok kemelinti ya, rotok kendel itu kan ya. Wangel diomongi bapak ibu, wes pokoknya sangar lah pokoknya. Dengan bertambahnya usia, semakin hatinya itu semakin merunduk ya, semakin kalem, semakin sabar, kan begitu ya. Nah, itulah proses. Nah, ini menunjukkan apa?
akhlak itu bisa dilatih, bisa diperbaiki. Ya, tidak boleh dengan alasan ya, hal ini Anda mengatakan ini wis takdir Allah gawan bayi, nggak bisa. Kita harus berusaha menempuh ikhtiar, menempuh sebab-sebab. Termasuk akhlak yang buruk seperti bakhil medit, kalau dilatih itu bisa menjadi dermawan. Nah, itu pemarah dilatih bisa menjadi pemaaf, bisa menjadi penyabar. Ya, kan begitu. Nah, waman hassana khuluquhu bunyalahu fi a'la. Barang siapa membaguskan akhlaknya, maka dibangunkan untuknya istana di atas surga. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan, hadisnya hasan. Naam. Abu Dawud nomor 4800, ya, At-Tirmidzi nomor 1993, Ibnu Majah nomor 48. Jamaah yang berbahagia, di sini ada kalimat miro. Barang siapa meninggalkan al-miro, perdebatan, padahal ia di pihak yang salah, dibangunkan baginya rumah di pinggir surga. Maksudnya apa? Orang ini sadar dia itu salah, namun tetap menghindari miro, debat kusir. Ya. Kenapa? Karena dia tahu ikilah terus debat tidak membawa kebaikan, hanya mempertahankan egonya saja. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya gasaan nih. Ujung-ujungnya tukaran. Nah, maka dia meninggalkan debat itu, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Artinya robbatil jannah, rumah yang paling rendah di surga. Ya lumayan lah, timbangane gak duwe omah nang surga kan gitu kan. Artinya apa? Kata ulama, hadis ini menunjukkan menghentikan fitnah dan menjaga lisan itu amal yang besar pahalanya. Yang kedua, barang siapa meninggalkan mirok, debat kusir, padahal ia benar, dibangunkan istana di tengah surga, lebih tinggi daripada yang pertama. Kenapa? Karena dia di pihak yang benar, dheweke bener, bahkan dia berhak memenangkan argumen tadi, tapi dia menghindari debat kusir demi menjaga hatinya, demi menjaga akhlaknya, demi menjaga adabnya. Wes gak usah rame-rame, dia menghindari itu. Karena apa? Karena tawadhu, karena insyirah sodr, lapang dada. Nah, inilah hikmah sikap tawadhu, sikap lapang dada. Akan dibangun istana di tengah-tengah surga. Dan barang siapa memperindah akhlaknya, dibangunkan istana di paling tinggi di surga. Artinya orang ini meninggalkan perdebatan, ya, itu sudah mulia. Ya. Namun dia juga memperbaiki akhlak, sudah meninggalkan perdebatan, debat kusir yang saya maksud ya. Kemudian dia juga memiliki akhlak yang luhur, dia sabar, tawadhu, andap asor, lembut, jujur, pemaaf ya. Sehingga mendapat derajat yang tinggi di surga. Bahkan Nabi menjamin orang yang akhlaknya mulia akan berdampingan dengan Nabi di surga. Masya Allah. Ini puncak jamaah. Makanya akhlak jangan disepelekan. Ya, ini penting. Nah, jamaah yang berbahagia, miro yang dimaksud tadi adalah debat dengan tujuan mengalahkan lawan, bukan mencari kebenaran. Ini yang dimaksud. Bahkan Imam Syafi'i itu rahimahullah, ya, ketika ditantang debat dan beliau memandang perlu dilayani, beliau sholat dulu. Beliau sholat sunnah, lalu beliau berdoa, ya Allah berilah petunjuk melalui lawan debatku, tunjukkan kebenaran, begitu. Karena tujuan debat mencari kebenaran, bukan menang kalah, itu kan ya. Masya Allah ya, ini luhurnya akhlak ulama-ulama kita zaman dahulu. Maka orang yang meninggalkan debat itu menunjukkan bersihnya hati dari cinta dunia. Walaupun dia benar, dia tetap menahan diri, tidak menghina, tidak merendahkan lawannya. Masya Allah, itu luar biasa. Maka debat
yang tercela itu adalah debat yang bisa membangkitkan sikap ujub, merasa bangga diri, sikap riya, ya, dan juga sikap takabur, sehingga semakin menambah permusuhan. Nah, inilah yang dilarang oleh agama. Tapi kalau debatnya dengan baik, mencari kebenaran, boleh, sebab itu perintah dari Allah. Wajadilhum hiya billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik, itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Sehingga Imam As-Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir memasukkan hadis ini ke dalam bab keutamaan akhlak. Masya Allah, ya, keutamaan akhlak. Sehingga hadis ini memberi pelajaran menjaga akhlak lebih utama daripada memenangkan debat. Nah, jadi agama Islam itu menginginkan solusi dan kedamaian, bukan kemenangan ego. Pelajaran kedua, debat kusir atau mirok itu penyakitnya ilmu. Biasanya wong laktas belajar itu kan pingin debat gitu kan ya. Nah, itu biasanya ngonten, muncul kesombongannya, biasanya begitu. Tapi semakin dia belajar, semakin mendalam ilmunya, maka semakin tawadhu dan semakin merasa bodoh. Ternyata yang belum diketahui lebih banyak daripada yang sudah diketahui. Sehingga debat kusir tidak menambah ilmu, menimbulkan permusuhan, menjadikan hati semakin keras dan bisa merusak niat, kan begitu. Kemudian pelajaran berikutnya, benar bukan alasan untuk memaksakan argumen. Enggak, kadang bisa dianggap salah, kan begitu. Karena enggak semua orang pintar retorika. Ada ustadz di Kalimantan punya sanad Quran, hafal Quran, tapi enggak pernah ngisi pengajian. Padahal dia tuh doktor, ya, doktor Quran di Kalimantan. Ketika ditanya, Ustadz kok enggak mau ngisi pengajian? Jujur ya, kalau suruh ngajar ngaji, ngajar tahsin, hafalan Quran, saya tuh siap. Tapi lah ngisi pengajian, gak usah ngomong katanya. Gak usah ngomong. Ada seperti itu. Terus saya punya kenalan dari santri Baitul Arqam itu kan ya, Ustadz sekarang. Itu kalau ada orang mati Melayu, Pak. Padahal pinter Ustadz. Saya tanya, sampean kok malah ngalih? Jujur Ustadz, aku wedi mbek wong mati. Nah, sampai sekarang. Kok iso piye kiai kok wedi wong mati? Itu dia ngomong kayak gitu jujur sama saya. Sampai sekarang enggak berani ngurus wong mati. Iya, Masya Allah. Padahal nggih santri, nggih Ustadz, Masya. Nah, ya memang orang seperti itu, Pak. Jadi nggak ada yang sempurna, masing-masing punya kelebihan. Sehingga sekali lagi, terkadang Pak, mengalah itu kemenangan yang lebih besar. Mengalah demi Allah membuka pintu pahala dan ketenangan batin. Jadi jangan semua itu dilayani Pak, nanti aduh butek atine jenengan gini, malah kotor atine, enggak enak urip kali itu. Ya, jadi kita harus meningkatkan akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis berikutnya dalam hadis yang lain, ya. Ana za'im, aku menjamin bibaitin fi rababil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Wa bibaitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin rumah di tengah-tengah surga liman tarakal kadzib, bagi orang yang meninggalkan berdusta, meninggalkan goroh, ngapusi, wa ingkana mazihan, senajan dheweke guyon. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasana khuluqah, dan aku menjamin surga, ya apa, istana di puncak surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Masya Allah, ini jaminan dari Nabi SAW. Hadis berikutnya, kunna julusan inda babi Rasulillah SAW. Kami pernah duduk di pintu rumah Nabi SAW. Jadi kami pernah duduk di pintu rumah Nabi SAW.
Natadzakar, ya, kami berbincang-bincang. Ya. Yang zi'u hadza bi ayatin. Dan ya, ini mencomot ayat dan ini mencomot ayat, ya. Jadi ini mengambil ayat, menukil ayat, mencuplik ayat. Fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, Nabi keluar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ka'annama yufqa'u fi wajhi habbur rumman. Kami lihat, kata sahabat, ya, seolah-olah Nabi itu seperti biji delima dibelah, ya. Jadi pada wajah Nabi kelihatan biji delima yang dibelah, ya, agak kemerahan gitu. Beliau bersabda, ya haula, orang-orang, bihadza bu'istum, ya, apakah dengan ini kalian diutus? Am bihadza umirtum, atau dengan ini kalian diperintahkan? La tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian kembali kepada kekufuran. Yabribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis ini sahih. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Sahih li ghairihi. Jamaah berbahagia, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fitan, kitab fitnah. Kitab fitnah tentang bab an-nahyi anil ikhtilaf, bab larangan berselisih. Rawahu Muslim. Nah, kita sebutkan yang pertama, natadzakar yang zi'u hadza bi ayatin wa yang zi'u hadza bi ayatin. Mereka sedang berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Yang satu mengemukakan ayat, yang satu juga menyampaikan ayat, ya, untuk membantah satu dengan yang lain. Jadi ketika temannya diskusi membawa ayat, yang satu membantah dengan ayat juga. Jadi ayat mematahkan ayat, begitu. Nah, jadi mereka saling menekan, saling membantah, saling mengalahkan satu dengan yang lain. Atau disebut dengan apa? Miro, debat kusir, ya, begitu. Hanya berlebihan. Lalu Nabi keluar, wajah beliau seperti delima, ya. Delima kan abang, ya, merah, seperti biji delima yang dipecah. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kemarahan Nabi yang luar biasa. Nabi betul-betul nesu waktu itu, marah Nabi. Kenapa? Mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai sarana perdebatan dan perpecahan. Jadi mereka mencomot ayat itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mengalahkan lawan, menjatuhkan lawan. Ini yang terjadi. Lalu kata Nabi, ya haula, hai kalian, bihadza bu'istum, apakah kalian diutus untuk seperti ini? Untuk, ya, diperintah untuk ini? Ya. Kata, tentu jawabannya apa? Tentu jawabannya tidak, ya. Yang diperintah apa? Yang diperintahkan kepada kita adalah memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, bukan saling berbangga-bangga di antara kaum muslimin dengan Al-Quran. Ini yang dilarang dalam Islam. Maka kata Nabi, la tarji'u ba'di kuffaran, ini peringatan besar. Ini bukan berarti sahabat kafir, enggak, ini ancaman, Pak. Ya. Jangan kalian kembali menjadi kafir setelah beriman, lalu kalian saling membunuh, ya. Membunuh kaum muslimin perbuatan siapa? Perbuatan orang kafir. Ya. Ini tanda apa? Tanda kehancuran suatu umat. Kalau sesama umat Islam pada paten-patenan, seperti yang terjadi sekarang di Sudan, gitu kan, ya. Itu yang membunuh rakyat siapa itu? Wong Islam. Nah, ini fitnah, jamaah. Ini fitnah besar bagi umat Islam. Nah, jadi kufaron di sini bisa bermakna kufur amali. Kufur amali itu jatuh kepada dosa besar, tapi bukan kufur i'tiqadi. Kalau kufur i'tiqadi
itu keluar dari Islam. Kufur i'tiqad itu kufur dalam hati. Ya, dia meyakini bahwasannya ya di luar Islam itu agama yang benar, misalnya itu i'tiqad. Ya, kalau amali, melakukan perbuatan orang kafir tidak sampai keluar dari Islam. Misalnya pun membunuh orang Islam. Dalam Al-Quran, orang yang membunuh orang Islam dikatakan saudara kalian. Ini menunjukkan apa? Perbuatan membunuh orang Islam itu belum sampai mengeluarkan dari kekufuran, kecuali dia menghalalkan darah orang Islam, baru itu kafir, kan begitu. Kan kadang ada orang gasaan tuh karena akhirnya mati kan. Nah, itu kan bukan meyakini darahnya halal, tapi dia telah jatuh kepada dosa besar. Tapi kalau dia meyakini darah orang Islam halal, berarti dia telah kafir kalau membunuhnya. Nah, begitu. Ini perbuatan orang kafir, Pak, namanya. Sehingga kata Imam Suyuti, ya, maknanya la taf'alu af'alal kufar. Kalian jangan melakukan perbuatan orang-orang kafir, itu maksudnya. Jadi ini bentuk apa kata Imam Nawawi? Ini penekanan dari Nabi tentang haramnya perpecahan dan pembunuhan sesama muslim. Mekaten, ya. Sehingga diskusi yang tidak benar atau miro atau debat kusir itu bisa menyeret kepada pertengkaran, ya. Pertengkaran. Apalagi berdebat tentang ayat tanpa ilmu, tanpa adab, atau saling menjatuhkan, ini haram, nggak boleh. Nah, begitu, modal nekat saja tapi nggak punya ilmunya, itu jamaah, ini bisa merusak persatuan. Jadi debat kusir itu bisa merusak persatuan kaum muslimin. Sehingga larangan berdebat tentang Al-Quran tanpa landasan ilmiah, tanpa ilmu itu dilarang dalam Islam. Hadis ini memberikan pelajaran yang pertama, larangan berdebat tentang Al-Quran tanpa adab. Bahkan di hadis yang lain, berdebat ya karena meragukan Al-Quran kafir, ya, itu jelas, ya. Kita nggak boleh meragukan Al-Quran, sebab sudah tegas di awal Al-Quran dikatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Quran itu nggak ada keraguan sama sekali. Jadi nggak semua diskusi dilarang, boten, Pak. Yang dilarang adalah debat kusir. Yang kedua, saling menolak ayat untuk menjatuhkan lawan. Yang ketiga, debat membahas ayat tanpa ilmu. Yang keempat, mengangkat suara dalam perbedaan pendapat, ya, sampai paten-patenan, ini nggak boleh. Pelajaran kedua, ilmu agama, ilmu syar'i harus melahirkan persatuan, bukan perpecahan. Yang harus dipahami. Maka Nabi sangat murka tadi. Nabi sampai wajahnya memerah. Pelajaran ketiga, debat itu dapat menghilangkan keberkahan ilmu. Masya Allah, ibu dan bapak masih ingat, ya. Dulu Nabi itu pernah ditunjukkan kapan tepatnya Lailatul Qadar terjadi. Ketika Nabi hendak menyampaikan kabar gembira ilmu tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar terjadi, di masjid Nabi mendapati dua sahabat tukaran. Akhirnya Nabi sibuk melerai mereka, mendamaikan mereka. Setelah itu Nabi mengatakan, sebenarnya tadi saya mau menyampaikan ilmu tentang kapan Lailatul Qadar terjadi, tapi karena sibuk dengan, ya, mendamaikan kalian, Allah mengangkat ilmu itu. Kata ulama, pertengkaran, perdebatan bisa mengangkat keberkahan ilmu. Masya Allah, ya. Nah, tapi ada hikmahnya juga. Allah mengangkat kapan pastinya Lailatul Qadar terjadi, sehingga kata Rasul, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Alhamdulillah, sehingga kaum muslimin bisa ada kesempatan, ya, untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Seandainya betul-betul ilmu tentang kapan Lailatul Qadar itu terjadinya tidak diangkat oleh Allah, bayangkan, Pak, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Wah, oke.
Sewantai mari ngono pas malam itu full masjid dunia tuh bek ya. Mari ngono santai meneh, mari oleh Lailatul Qadar santai meneh kan begitu. Mungkin masjidnya sepi ya gitu. Itu jamaah yang berbahagia. Pelajaran berikutnya perpecahan jalan menuju kehancuran umat dan mengajarkan adab dalam majelis ilmu. Masya Allah. Yang awalnya itu diskusi ilmiah akhirnya berubah menjadi perdebatan yang langsung diluruskan oleh Nabi. Jadi kesimpulannya apa? Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, ditadaburi, bukan untuk diperdebatkan. Berikutnya ini penting ya. Inna abghadar rijal ilallah al-alatul khosim. Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras mendebat lagi membantah. Alatul khosim. Nah ini rawahu Bukhari dan Muslim. Wah, ngeri sekali ini. Jadi penuntut ilmu yang sabar. Nah, ini larangan debat kusir ini ya. Larangan debat kusir. Tegas hadisnya ini. Gak main-main ya. Sahih hadisnya. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Jadi kalau bisa hindari. Ya. Hadis ini rawahu Bukhari nomor 2457, Muslim nomor 2668. Alad artinya keras kepala, ngotot dalam debat, tajam lisannya, suka memutarbalikkan fakta, membengkokkan kebenaran demi memenangkan debat. Namanya alad. Al-alad pakai dal. Ya. Sebagaimana kata Imam Al-Farra dalam kitabnya, asyadun nasi khusumah walladzi la yuqsadul haq. Ya. Orang yang kecerdasannya dipakai untuk tipu daya, bukan untuk mencari kebenaran. Namanya al-alad. Al-khosim artinya orang yang suka membantah, orang yang gemar berdebat, mencari-cari celah, menjatuhkan lawan. Itu namanya al-khosim. Nah itu, na'am. Jadi orang yang paling dibenci Allah, orang yang paling keras dan licik dalam berdebat. Dia membela diri walaupun salah, menolak kebenaran walaupun jelas, menggunakan logika untuk menutupi kebatilan ya, memusuhi orang demi memenangkan argumennya ya. Ini jamaah yang berbahagia. Jadi ya di sini memberikan pelajaran ya. Kata Ibnu Qayyim, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah ahlul mira' wal jidal bil batil. Orang yang paling keras hukumannya di hari kiamat ahli debat ya, ahli jidal ya, yaitu membungkus kebatilan dengan argumen-argumen ya, seperti LGBT ya, orang yang Sodom itu yang senang sesama jenis, mereka membungkus kebatilan mereka dengan argumen apa? Apa? Itu di laut itu kuda laut katanya. Kuda laut kan melahirkan yang jantan kan begitu kan. Jadi mereka berargumen dengan kuda laut ya. Jadi mereka menyamakan manusia dengan kuda laut. Kuda laut aja kok dengan sejenis masa kata begitu. Masya Allah. Lalu mereka mengajak orang lain kepada kesesatan. Wis dia sesat ngajak uang misalnya. Mereka merusak hati ketika mengalahkan orang lain. Nah, begitu. Jadi mereka debat bukan mencari kebenaran, tapi hanya mencari menang kalah. Ya, maka Allah membenci mereka, sebab mereka tuh keras kepalanya, penuh emosi. Nah, maka jangan sampai debat itu menimbulkan kerusakan. Maka akhlak dalam diskusi yang pertama tidak memaksakan argumen, yang kedua tidak meninggikan suara, yang ketiga menerima kebenaran dari siapapun, yang keempat tidak mencari kemenangan pribadi tapi memenangkan kebenaran. Itu paham ya? Nah, saya kira ini jadi sekali lagi bahaya ilmu tanpa akhlak itu menyebabkan apa? Saya ulangi, bahaya ilmu tanpa akhlak, lisannya kasar, suka menyerang, tidak tawadhu, suka menyalahkan. Ini bahaya ilmu tanpa akhlak.
Yang terakhir, al-mira' fil Quran kufrun. Berdebat karena meragukan Al-Quran adalah kekafiran jelas ini ya. Nah, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Maka jangan sampai Anda berbantah-bantahan di dalam Al-Quran karena meragukan Al-Quran kufur. Taib, hatam kitab ilmu. Yang akan datang kita bahas kitab Toharoh. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.